Nah, malaikat itu punya GPS langit. Dari mana? Makhluk-makhluk Allah yang ahli zikir. Di situ dia bercahaya sehingga malaikat lihat, oh itu cahaya, aku akan turun ke situ. Itu cahaya menjadi tempat turunnya malaikat terus tiap hari dia akan turunnya ke sana. Dung dung dung. Dan bukan cuma satu. Banyak malaikat yang tugas di wilayah situ cari cahaya-cahaya terdekat. Landing. Kalau cahaya itu padam, malaikat yang biasa landing akan heran, loh titik landing saya kok hilang. Cari informasi kepada malaikat yang lain, itu kenapa padam cahaya yang di sana? Jawabannya, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Di mana sekarang dia? Dia sekarang lagi mau disolatkan. Maka para malaikat berdatangan ikut menyolatkan jenazahnya dan mengantarkan sampai ke alam barzah, sampai ke tempat yang penuh nikmat. Kenapa? Malaikat mau berterima kasih karena diberi kemudahan landing berkat ada cahaya yang bersih bersinar dari muka bumi. Indah itu. Saya kemarin beli teropong. Ya beli teropong karena Al-Quran, hadis itu banyak mengajarkan suruh lihat langit, suruh tafakkur. Beli teropong. Sementara saya udah nggak bisa neropong-neropong, males gitu ya, otak atik teropong. Anak saya yang paling besar baru masuk SMA, nih pelajari, terus nunjukin ke handphone, Saturnus Abu ya, Saturnus. Di situ saya ketawa dalam hati, masya Allah. Baru dapat bantuan teropong tuh Saturnus yang jauh bisa kelihatan, bisa kelihatan. Bangunan yang jaraknya itu puluhan kilo bisa tampak di depan mata. Saturnus yang sangat jauh, bulan yang sangat jauh, rasanya indahnya luar biasa. Pakai mata kita biasa, ya begitu. Saturnusnya nggak kelihatan, bulannya dari dulu ya begitu. Kurang mampu mata kita melihat, dapat bantuan teropong jadi kelihatan semua. Semakin mahal teropongnya, saya beli yang murah-murah saja ya, penasaran. Semakin mahal teropongnya akan semakin jelas. Bayangkan kalau kamu meneropong menggunakan cahayanya Allah Ta'ala, dalam kehidupan ini apa yang akan kamu rasakan dan kamu lihat? Masya Allah, lihat wajah suami pakai cahaya Allah. Yang nempel bukan wajah suami, cahaya Allah. Paham ya? Belum paham gaya. Manduk paham, belum paham. Saya kasih permisalan biar paham. Bu, Ibu, pernah merias wajah? Saya nggak mau suudzon sering gitu, enggak. Pernah ya Bu? Pernah ya? Coba bandingkan wajahmu sebelum dirias dan setelah dirias oleh ahlinya. Bagus mana? Jujur. Setelah dirias pede ya? Masya Allah. Wah, ini wajahku. Ini aku ini. Masa sih? Sama wajahnya sendiri enggak kenal. Suaminya lihat juga kaget. Bojoku ini. Ini istriku ini. Begitu malamnya suruh cuci wajah, aduh balik meneh. Kembalilah lagi. Yang itulah lagi. Ternyata sama dengan yang kemarin. Pertanyaan saya, jadi yang membuat kita tertarik itu tadi awal tuh ya, karena apa? Ada make up. Jadi yang kita lihat apa itu? Make upnya yang kita lihat, bukan wajahnya. Betul? Bayangkan kalau wajah istri kita, wajah suami kita di make up dengan cahaya Allah Ta'ala, kemudian kita melihatnya dengan cahaya Allah Ta'ala. Indahnya seperti apa itu? Nah sekarang mulai paham nih, yakin saya paham. Indahnya luar biasa. Makanya ini bisa dibuktikan, ya dibuktikan hubungan guru dengan murid. Orang soleh sama punya murid satu. Misalnya ada wali A, punya murid namanya B. Wali A ini nggak ganteng, wajahnya biasa-biasa saja. Bukan ustadz karena punya wajah ganteng kemudian populer karena YouTube, bukan. Tinggalnya di atas gunung, nggak ada yang kenal, wajahnya biasa-biasa saja. Tapi soleh, ya soleh, wali Allah. Punya murid satu, ya punya murid satu, murid yang ganteng.
muridnya ganteng. Orang lihat dua orang ini heran, karena si murid yang ganteng ini kalau lihat gurunya itu nggak mau kedip gitu ya, senengnya luar biasa. Loh, kenapa ini si murid bisa merasakan nikmat melihat wajah gurunya yang biasa-biasa saja, jauh lebih nikmat daripada wanita yang tercantik yang ada di dunia. Ini nyata. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Jawabannya karena muridnya melihat menggunakan cahaya Allah, dan yang dilihat adalah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah dari mana? Dari zikrullah. Ketika kita sebut nama Allah, nempel itu anwar, cahaya-cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sering menyebut, semakin sering kita mengingat, semakin banyak yang nempel. Makanya dikatakan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah itu bersinar, dan sinarnya itu menjadi petunjuk untuk malaikat-malaikat di langit kalau mau landing ke muka bumi. Kan sering dengar ya hadits yang itu ya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumahnya menjadi bercahaya, dilihat oleh penghuni langit seperti bintang-bintang yang dilihat oleh penghuni bumi. Cuman kadang kita nggak pernah paham apa maksudnya. Nah, saya akan jelaskan tambahan dikit, boleh? Dikit saja, ini waktunya hampir habis, kurang 6 menit ya. 6 menit, karena kan isyaknya jam 7 lewat berapa nih? 7 lewat 6, jadi insya Allah pas nanti ya, insya Allah pas. Malaikat itu ada 2 shift. Allah itu semua terstruktur, jadi nggak asal-asalan mengatur jagat raya. Ada manajemen langit ya, manajemen langit. Jadi malaikat itu nggak terus malaikat 24 jam di muka bumi, enggak. Karena ada malaikat yang datang, ada malaikat yang pergi. Yang pergi nanti lapor pada malaikat yang di langit. Yang di bumi tugas baru. Nah, maka dibagi 2 kelompok, malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang alias siang itu apa? Mulai matahari terbit. Datangnya kapan? Waktu sholat subuh. Nah, ini tugasnya sampai kapan? Sampai nanti maghrib. Berakhir tugasnya ba'dal asar. Berakhir tugas. Maka waktu subuh dan waktu ba'dal asar itu waktu pergantian tugas malaikat. Nah, malaikat yang dari langit ini mau ke muka bumi itu biasanya landing di satu wilayah, mencari kalau kita biasanya naik mobil ya itu pakai Sherlock. Iya, naik motor ada Sherlock, ada titik yang sudah di point GPS-nya di situ. Nah, malaikat itu punya GPS langit. Dari mana? Makhluk-makhluk Allah yang ahli zikir. Di situ dia bercahaya sehingga malaikat lihat, oh itu cahaya, aku akan turun ke situ. Itu cahaya menjadi tempat turunnya malaikat terus tiap hari dia akan turunnya ke sana. Dung dung dung. Dan bukan cuma satu. Banyak malaikat yang tugas di wilayah itu cari cahaya-cahaya terdekat, landing. Kalau cahaya itu padam, malaikat yang biasa landing akan heran, loh titik landing saya kok hilang. Cari informasi kepada malaikat yang lain, itu kenapa padam cahaya yang di sana? Jawabannya, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Di mana sekarang dia? Dia sekarang lagi mau disolatkan. Maka para malaikat berdatangan ikut menyolatkan jenazahnya dan mengantarkan sampai ke alam barzah, sampai ke tempat yang penuh nikmat. Kenapa? Malaikat mau berterima kasih karena diberi kemudahan landing berkat ada cahaya yang bersih bersinar dari muka bumi. Pertanyaan saya, pengen enggak rumah kita jadi tempat landingnya malaikat? Yang ada ini kebanyakan tempat landingnya setan. Loh, ini jujur apa adanya, repot. Lawang zikirnya di masjid, betul ya? Zikirnya di masjid, zikirnya di majelis. Bagus, saya enggak ngomong enggak bagus. Ya memang majelis ilmu tempatnya zikir, di majelis zikir, di masjid zikir. Giliran di rumah drama Korea. Saya enggak ngomong halal haram ya, enggak ngomong halal haram. Saya enggak bahas hukum, tapi coba lihat perbandingannya. Ahli majelis, ahli drama. Dia ahli majelis sekaligus ahli drama, ahli film, ke majelis, sehingga apa? Sayang, majelisnya bercahaya, rumahnya gelap gulita. Kenapa?
karena zikirnya majelis nggak dibawa ke rumah, sholatnya masjid nggak dibawa ke rumah, Al-Qur'annya masjid dan majelis nggak dibawa ke rumah, sehingga yang ada di rumah ini isinya ghibah, namimah, obrolan dunia yang gak ada manfaatnya, dan itu yang disenangi oleh syaitan, sehingga setan tahu tempat ngerumpi paling enak di rumahnya fulan. Masya Allah. Tapi coba kalau kita jadikan rumah kita itu tempat untuk zikir, kan nggak harus kumpulkan 200 orang, atau kita sendiri kan udah oke. Di 4 waktu sebelum matahari terbit, ya waktu subuh, setelah matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, setelah matahari tenggelam, ini waktu take off dan landingnya malaikat. Kita manfaatkan 4 waktu itu, kita siapkan, nih saya pasang GPS biar malaikatnya kesini semua. Nanti beda itu rumah, sangat berbeda, dan kitanya sebagai manusia juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Ada yang ngomong, Bib, saya itu habis dikir kok masalah saya banyak ya. Ye, ajib ini dibahas nggak nih, perlu ini episode berikutnya. Saya kasih jawaban yang saya bahas di MRKR kemarin semalam tuh ya, nanti bisa dicek.